Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas integral tentu. Integral tentu adalah diskusi lanjutan dari integral tak tentu. Mengenai definisi integral tentu, kita akan bahas di video lain. Untuk saat ini, integral tentu kita sepakati bahwa integral tentu adalah integral yang memiliki batas-batas. Kita sampai situ dulu. Nah, berarti dari kesepakatan itu, gitu ya, integral tentu dinotasikan seperti ini. Jadi integral A sampai B dari fx terhadap x. Wah, itu baca komplitnya gitu ya. Atau biasanya secara simpel sering dibaca seperti ini. Integral A sampai B fx dx gitu ya. Nah, A ini disebut batas bawah dan B disebut batas atas. Jadi integral tentu itu integral yang memiliki batas-batas. Nah, penyelesaian integral tentu itu dilakukan dengan cara seperti ini. Ditulis dengan cara seperti ini. Integral A sampai B, gitu ya. Fx dx sama dengan f besar B dikurangi f besar A, gitu ya. Nah, di sini ada B, ada A, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan dalam rumus ini? Rumus ini memberitahu kepada kita bahwa penyelesaian integral tentu, pertama kita melakukan proses integral. Makanya dari f kecil menjadi f besar. Jadi di sini kita melakukan proses integral. Sedangkan fb min fa, nah di sini kita melakukan proses substitution, substitusi gitu ya. Substitusi. Nah, substitusi. Nah, dan terakhir di sini kita akan melakukan proses pengurangan. Jadi jadi rumus ini memberikan kita informasi ada beberapa tahap yang harus kita lakukan gitu ya untuk integral tentu. Nah, dari tulisan ini kita memiliki sifat-sifat integral tentu. Gitu ya. Jadi ada seperti ini sifat-sifatnya 1, 2, 3, 4 dan nanti ada lagi. Nah, ini tidak akan dibuktikan semua, cuma kalau misalkan harus dibuktikan gitu ya, saya akan mengambil contoh nomor 3 saja gitu ya. Misalkan ini nomor 3. Kita buktikan misalkan integral dari A sampai B f kecil x dx sama dengan ini kan f besar gitu ya. F besar B dikurangi f besar A gitu. Saya boleh nggak minnya dikeluarin? Boleh-boleh aja gitu ya. Boleh-boleh aja. Jadi saya keluarin saja negatif gitu ya. Ini jadi FA di depan gitu ya, min FB gitu. Nah, dari sini saya tulis min. Nah, tulisan FA min FB itu tidak lain adalah integral dari B sampai A, tuh kan? Dari B sampai A dari suatu fungsi fx dx. Maka kita telah membuktikan sifat ketiga dengan memperhatikan tulisan kita yang tadi kita catatkan gitu ya. Nah, untuk pembuktian yang lain, teman-teman boleh nanti mencobanya gitu ya. Nanti teman-teman boleh mencobanya. Seperti misalkan nomor 4 gitu ya, integral A B K F X gitu ya. Itu teman-teman tinggal mencatatkan gini aja. K F B gitu ya, dikurangi K F A gitu ya. Nah, berarti K-nya kita keluarkan. K ini FB min FA. Nah, dari tulisan kita yang pertama, FB min FA itu kan integral A sampai B gitu ya. Berarti ini integral A sampai B dari suatu fungsi fx dx. Lagi-lagi kita telah membuktikan satu sifat gitu ya, sifat integral apa? Integral tentu yang keempat. Untuk 1, 2 saya serahkan kepada teman-teman untuk mencobanya di rumah. Oke, kita lanjut. Nah, pembuktian 5, 6, 7, dan 8 pun saya serahkan kepada teman-teman untuk mencoba dengan tetap memperhatikan bahwa integral AB dari fx dx sama dengan fb min fa. Jadi nanti teman-teman boleh mencoba ya dengan memperhatikan penyelesaian integral tentu ini. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, berarti dari soal ini
kita bisa coba mengerjakan integral tentu gitu ya. Contoh soal integral tentu. Nah, dari soal ini kita tahu ini batas bawah, ini batas atas. Kita lakukan prosesnya di sini saja. Berarti integral 1 sampai 2, 3, oke, 3x kuadrat ditambah 4x, oke, dx sama dengan, oke, ini diintegralkan seperti biasa, yaitu x pangkat 3 ditambah ini diintegralkan seperti biasa 2x kuadrat. Dimasukkan 2 dan 1 gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini yang harus hati-hati. Segini ini dianggap f besar. Gitu ya, f besar x. Oleh karena itu berarti caranya yang langkah pertama kita masukkan dulu 2 ke 1 gitu ya. Baru nanti masukkan yang 1 ke masukkan 1 ke berapa ini? 1 ke fx juga. Nah, gimana cara penulisannya? Kita tulis aja berarti gini. Nah, supaya simple kita tulis gini ya. Berarti sama dengan fx, oke, 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2. Oke, dikurangi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2. Jadi pertama kali itu kita mengerjakan dulu ini gitu ya, baru ini gitu ya. Jadi ini 2 pangkat 3 8 gitu. Ditambah ini 2 pangkat ini juga 8 dikurangi 1 tambah 2. Oke, jadi hasilnya 16 dikurangi 3, jawabannya 13. Oke. Nah, yang harus diperhatikan sering terjadi kesalahan seperti ini. Jadi 2-nya dimasukkan ke x pangkat 3, jadi 2 pangkat 3 gitu ya. Ditambah 1 dimasukkan ke sini, ke 2x pangkat 2, berarti 2, 1 pangkat 2. Dan ini nggak boleh kayak gini ya. Yang ini salah. Jadi jangan pernah melakukan proses seperti ini. Sering terjadi kayak gitu ya. Nah, untuk nomor selanjutnya, soal ini ya, di sini tulisnya nomor 7 karena di modulnya juga nomor 7. 1 sampai 4 kita tulis sama dengan bundar 1 sampai 4 dari 4x min 3 akar x dx sama dengan, seperti biasa ini dilakukan di proses integral 2x kuadrat. Ini lakukan proses integral min 2 akar x gitu ya, dimasukkan 4 dan 1 disubstitusi nanti gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini supaya memudahkan ya, tulis aja nih. Ini harusnya 2x, ada x akar x gitu ya. Di sini ada x lagi gitu ya. Karena kan ini dari akar x diintegralkan jadi 2x akar x gitu. Nah, di sini x-nya kita keluarin, 2-nya kita keluarin supaya lebih sederhana. X min akar x. Dimasukkan 4 dan 1. Nah, proses memasukkan ini yang terkadang kita mengalami kesalahan. Jadi harusnya gini, 2 kali 4, masukkan dulu semua. 4 min akar 4 dikurang, dari mana dikurang? Ini dikurang juga karena dari rumus yang telah dipelajari tadi ya. 2 kali 1, ini 1 min 1. Yang ini 0 ya. Nah, hati-hati sering terjadi kesalahan dalam perhitungannya. Yang itu 0. Dan yang ini 2 kali 4, 8. Ini 4 min 2, 2. Berarti 2 kali 4, 8. Ini 2. Oke. Ini 0. Jadi hasilnya 16. Ada ya, 16. Gitu. Nah, jadi intinya adalah kita mengintegralkan seperti integral tak tentu. Cuma ada proses mengsubstitusi. Gitu. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Nah, nomor 13. Di sini tertulis nomor 13 ya. Jika n lebih besar dari 0, nah di sini ada tulisan n lebih besar dari 0, kayaknya bakal ada lebih n gitu ya. Kita punya kecurigaan gitu. N-nya lebih dari 1 maksudnya gitu. Nanti ini membimbing kita untuk memilih n yang lebih besar dan memenuhi persamaan bla 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 bla, maka nilai n sama dengan, nah kita tulis dulu aja
soalnya seperti ini gitu ya. Jadi integral 0 sampai n x pangkat 3 tambah 2nx dx sama dengan 3n kuadrat. Nah, di sini kita lakukan proses integral seperti biasa gitu ya. 1/4 x pangkat 4 ditambah ini x pangkat 2, ini 2n dibagi 2 jadi n x kuadrat gitu ya. Nggak ada ditambah c karena dimasukin n dan dimasukin 0, disubstitusikan gitu ya, 3n kuadrat. Kita masukkan ya kan, masukkan ke sini berarti 1/4 n pangkat 4 tambah n kuadrat dikalikan n berarti n pangkat 3. Oke, dikurangi ya, oke segini gitu ya. Dikurangi ini dimasukin semua. Hasilnya 0 gitu kan, pas dimasukin semua sama dengan 3n kuadrat. Singkat cerita dapatlah kita rumus setengah n kuadrat tambah n pangkat 3 min 3n kuadrat sama dengan 0. Kita sudah dapat ini. Berarti langkah selanjutnya kita kalikan 4 saja karena kita nggak suka pecahan. N kuadrat tambah 4n pangkat 3, sorry ini bukan kuadrat ya, pangkat 4 ya, min 3n kuadrat, sorry ini min 12. Oke, min 12 n kuadrat sama dengan 0. N kuadratnya kita keluarkan. Ini n tambah 4 n gitu ya, min 12 dengan 0 gitu ya. Kita dapat lagi ini n kuadrat, ini n plus 2, ini n min 2 atau boleh gini n plus 6, n min 2 difaktorin biasa gitu ya. Nah, dapatlah n-nya 0, terus di sini min 6, di sini 2. Yang dimintakan yang lebih besar dari 0, berarti yang terpilih adalah yang n sama dengan 2. Oke. Jadi ini maktorin bisa ya. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini tertulis soal nomor 15 gitu ya. Diketahui bahwa A dan B adalah akar-akar persamaan integral 0 sampai n dari 4x min 5 dx sama dengan 3. Nah, di sini kata kuncinya A dan B adalah akar-akar persamaan. Nah, langsung saja kita tulis di sini integral gitu ya. Langsung aja kita tulis di sini. Integral dari 0 sampai n 4x min 5 dx sama dengan 3. Oke, dapat 2x kuadrat seperti biasa mengintegralkan min 5x yang disubstitusi oleh n dan 0 sama dengan 3. Ini substitusikan oleh n didapat 2n kuadrat gitu ya. 2n kuadrat min 5n dimasukin lagi min 0. Jadi nggak usah ditulis sama dengan 3. Nah, supaya rapi 3-nya langsung pindah ke sana. Oke. Berarti proses integral itu menghasilkan sebuah persamaan kuadrat di mana informasi lain mengatakan A dan B adalah akar-akar persamaan. Berarti A dan B itu akar-akar persamaan kuadrat. Sekedar mengingatkan bahwa kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dan akar-akarnya alfa beta, maka dia akan memiliki hasil jumlah dengan rumus min B per A gitu ya. Hasil kalinya C per A. Nah, dengan informasi itu kita dapat mengembangkan informasi yang kita dapat gitu ya. A dan B akar-akar persamaan ini gitu ya. Berarti dari sana saya punya informasi bahwa A tambah B-nya itu min B per A. Min B-nya rumus yang ini bukan yang ini ya. Hasilnya berapa? Berarti min 5 per 2. Sedangkan A kali B-nya sama dengan C per A. Berarti min 3 per 2. Nah, dari informasi lain, saya memiliki informasi bahwa A akar-akar. Berarti si A nih, si A, dia akar persamaan kuadrat. Berarti si A ketika dimasukkan ke sini, dia akan memenuhi 2A kuadrat min 5A min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Dan begitu pun sama si B. Karena si B akar, maka ketika dimasukkan terhadap persamaan kuadrat, dia akan memenuhi 2B kuadrat min 5B min 3 sama dengan 0.
Jadi ketika dimasukkan dia memenuhi persamaan kuadrat itu, gitu aja simpelnya. Nah, pertanyaannya adalah A kuadrat ditambah 3B kuadrat min 5B. Nah, soal kayak gini baiknya dipecah aja. Jadi biasanya kan kita mencari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kalau pas matematika kelas 10 ya udah tulis aja ditambah 2B kuadrat min 5B. Jadi kita nggak mengubah soal ya. Ini kan penjumlahannya sama. Nah, kenapa demikian? Karena kita memiliki kecurigaan bahwa 2B kuadrat min 5B-nya udah dapat kita cari. 2B kuadrat min 5B-nya sama dengan 3 gitu kan, dipindahin ke sana. Berarti ini saya udah punya informasi bahwa ini sama dengan 3 gitu ya. Nah, berarti kita tinggal nyari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat pas kelas 10 gitu ya, ini jadi A tambah B kuadrat min 2AB gitu, ditambah ini 3. Nah, berarti A tambah B kuadrat berarti min 5 per 2 dikuadratkan, oke, min 3 per 2 dikali min 2 berarti tambah 3 gitu ya, tambah 3 sama dengan, di sini aja ditulisnya ya, harusnya di bawah cuma nggak cukup, 25 per 4 ditambah 6 gitu ya. Yang ini kan 6 seperempat gitu ya, berarti ini 6 seperempat ditambah 6 berarti 12 1 per 4. Jawabannya A. Nah, jadi soal-soal seperti ini dia melibatkan banyak pengetahuan kita. Pertama, 2B kuadrat min 5B didapat dari sini, yaitu pengetahuan kita tentang definisi akar, bahwa jika A akar persamaan kuadrat 2N kuadrat min 5N min 3, maka dimasukin dia memenuhi ini. Begitupun dengan B. Dan informasi lain yang kita tahu bahwa di sini di sini bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu menggunakan rumus yang ini. Rumus yang kelas 10 sering keluar gitu ya. Dan informasi tentang hasil jumlah dan hasil kali. Sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat untuk tetap belajar.